Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 13, kelas Biokimia M02 akan mempresentasikan materi kami yaitu polusi air dan manajemen controlling. Adapun anggota kelompok kami yaitu Talita Safa, Titan Fasta, dan saya sendiri Kansa Zahra. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Pengertian. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air, didefinisikan sebagai pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pasal 1, angka 2. Definisi pencemaran air tersebut dapat diuraikan sesuai makna pokoknya menjadi 3 aspek, yaitu aspek kejadian, aspek penyebab, atau pelaku, dan aspek akibat. Next. Aspek pencemaran air. Aspek kejadian atau penyebab dapat dilihat dari penyebab terjadinya pencemaran yang bisa berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air, sehingga menyebabkan kualitas air tercemar. Masukan tersebut sering disebut dengan istilah unsur pencemaran, yang pada praktiknya masukan tersebut berupa buangan yang bersifat rutin, misalnya buangan limbah cair. Lalu yang kedua itu ada aspek pelaku. Dapat dilihat dari pencemaran yang disebabkan oleh alam atau oleh manusia. Pencemaran yang disebabkan oleh alam tidak dapat berimplikasi hukum, tetapi pemerintah tetap harus menanggulangi pencemaran tersebut. Lalu ada aspek akibat. Dapat dilihat berdasarkan penurunan kualitas air sampai ke tingkat tertentu. Pengertian tingkat tertentu dalam definisi tersebut adalah tingkat kualitas air yang menjadi batas antara tingkat tak tercemar atau tingkat kualitas air belum sampai batas, dan tingkat cemar atau kualitas air yang telah sampai ke batas atau melewati batas. Next. Lalu ada sifat air. Air yang secara kimia hanya terdiri dari atom H dan O mempunyai sifat yang unik. Air mempunyai titik beku 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, titik didih 100 derajat Celcius, dan kecepatan 1,0 gram G per cm kubik pada suhu 4 derajat Celcius. Air di dalam dijumpai dalam 3 bentuk, yakni bentuk padat sebagai es, bentuk cair sebagai air, dan bentuk gas sebagai uap. Air yang berwujud cairan merupakan elektrolit lemah, karena di dalamnya terkandung ion-ion dengan reaksi kesetimbangan. Air memiliki sifat kimia yang tergolong unik karena adanya ikatan hidrogen yang terjadi antar molekul-molekul air. Ikatan hidrogen dalam molekul air terjadi karena adanya sifat polar dalam air, sehingga tempat kedudukan atom hidrogen yang positif akan menarik tempat kedudukan oksigen yang negatif dari molekul air lainnya. Air mempunyai sifat-sifat tertentu yang khas, seperti air selalu mengisi ruang sesuai bentuk dan ukurannya, mempunyai berat, permukaan air tenang selalu datar, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, dapat berubah bentuk atau wujud, padat atau bentuk gas, dapat menurunkan beberapa zat kimia lainnya, dan menekan ke segala arah. Meresap atau merembes melalui celah kecil, selalu bening atau tidak berwarna, dan yang terakhir tidak mempunyai rasa atau netral dan tidak berbau. Next. Klasifikasi pencemaran air. Pencemaran air dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu pencemaran air oleh pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang terkandung dilakukan secara berlebihan sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Sektor pertanian juga dapat berakibat terjadinya pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Yang kedua, yaitu ada pencemaran air oleh peternakan dan perikanan. Penanganan yang tidak tepat terhadap kotoran dan sisa makanan ternak tempat berpotensi sebagai sumber pencemaran. Karakteristik terhadap pencemaran air yang diakibatkan oleh kegiatan peternakan antara lain yaitu ada 2,
Yang pertama yaitu komposisi dan jumlah kotoran yang bervariasi tergantung pada tipe, jumlah, dan metode pemberian makan dan penyiramannya. Lalu yang kedua yaitu tingkat pencemaran sangat bervariasi tergantung pada lokasi lahan yang digunakan untuk peternakan, sistem dan skala operasi, serta tingkat teknik pengembangbiakan. Yang ketiga yaitu ada pencemaran air oleh industri dan aktivitas perkotaan. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya, oleh karena itu harus dicegah agar tidak dibuang ke saluran umum. Karakteristik pencemaran air dari industri manufaktur antara lain yaitu limbah cair, industri makanan, industri tekstil, industri pulp dan kertas, industri kimia, industri kulit, dan industri elektroplating. Aktivitas manusia di perkotaan juga memberikan andil dalam menimbulkan pencemaran lingkungan yang tinggi. Ledakan jumlah penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan laju pencemaran lingkungan melampaui laju kemampuan alam. Penyebab pencemaran air karena limbah perkotaan seperti limbah air limbah, kotoran manusia, limbah rumah tangga, limbah gas, dan limbah panas. Next. Penyebab dan sumber pencemar air. Berdasarkan definisi dari pencemaran air, dapat diketahui bahwa penyebab pencemaran air dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain sehingga kualitas air menurun dan air pun tercemar. Secara umum, sumber pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Sedangkan sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Pencemaran air terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Pencemaran air ini disebabkan oleh yang pertama yaitu limbah industri atau bahan kimia, baik cair ataupun padatan, sisa-sisa bahan bakar, tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah, dan yang timbun dalam tanah. Yang kedua itu pengunggangan lahan hijau atau hutan akibat perumahan atau bangunan. Yang ketiga itu ada limbah pertanian, yaitu pembakaran lahan pestisida. Yang keempat itu adalah limbah pengolahan kayu. Yang kelima, penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut. Yang keenam, rumah tangga yaitu limbah cair seperti sisa mandi, MCK, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, batu baterai, sampah cair seperti deterjen, dan sampah organik seperti sisa makanan dan sayuran. Next. Contoh polutan dalam air. Polutan dalam air mencakup unsur-unsur kimia, patogen atau bakteri, dan perubahan sifat fisika dan kimia dari air. Beberapa contoh polutannya yaitu fosfat. Fosfat berasal dari penggunaan pupuk buatan yang berlebihan dan deterjen. Lalu yang kedua itu ada nitrat dan nitrit. Kedua senyawa ini berasal dari penggunaan pupuk buatan yang berlebihan dan proses pembusukan materi organik. Yang ketiga, poliklorin bifenil atau PCB merupakan senyawa ini. Senyawa ini berasal dari pemanfaatan bahan-bahan pelumas, plastik, dan alat listrik. Yang keempat, ada residu pestisida organiklorin, yaitu residu ini berasal dari penyemprotan pestisida pada tanaman untuk membunuh serangga. Yang kelima, minyak dan hidrokarbon. Minyak dan hidrokarbon dapat berasal dari kebocoran pada roda dan kapal pengangkut minyak. Yang keenam, radionuklida atau unsur radioaktif berasal dari kebocoran tangki penyimpanan limbah radioaktif. Yang ketujuh, logam-logam berat. Logam berat berasal dari industri bahan kimia, penambangan, dan bensin. Yang kedelapan ada limbah pertanian, berasal dari kotoran hewan dan tempat penyimpanan makanan ternak. Yang kesembilan, kotoran manusia, berasal dari saluran pembuangan tinja manusia. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai komponen pencemaran air. Yang pertama yaitu bahan buangan padat. Merupakan bahan buangan yang berbentuk padat baik yang kasar ataupun halus, misalnya sampah. Buangan tersebut apabila dibuang ke air akan menjadi pencemaran dan akan menimbulkan pelarutan, pengendapan ataupun pembentukan koloidal. Yang kedua ada bahan buangan organik.
yaitu bahan buangan yang berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga bila dibuang ke perairan akan menaikkan populasi mikroorganisme. Yang ketiga, bahan buangan anorganik. Bahan buangan anorganik sukar didegradasi oleh mikroorganisme, umumnya adalah logam. Apabila masuk ke perairan, maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam dalam air. Bahan buangan anorganik ini biasanya berasal dari limbah industri yang melibatkan unsur-unsur logam seperti timbal, arsen, magnesium, dan lainnya. Next. Yang keempat ada bahan buangan cair berminyak. Bahan buangan cair berminyak ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sabun yang berupa deterjen, sampo, dan juga bahan pembersih lainnya. Lalu yang kedua ada bahan pemberantas hama yang berupa insektisida. Yang kelima ada bahan buangan berupa panas. Bahan buangan berupa panas berasal dari limbah pembangkit tenaga listrik atau limbah industri yang menggunakan air sebagai pendingin. Yang keenam ada bahan buangan cairan berminyak. Bahan buangan cairan berminyak dibuang ke perairan lingkungan akan mengapung menutupi permukaan air. Next. Indikator pencemaran air. Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar yaitu dengan adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati dan digolongkan menjadi. Yang pertama ada pengamatan secara fisis, yaitu berdasarkan tingkat kejernihan air atau kekeruhan, perubahan warna, perubahan suhu, perubahan warna, dan adanya perubahan bau dan juga rasa. Yang kedua ada pengamatan secara kimiawi. Pengamatan pencemaran air ini berdasarkan pada zat kimia yang terlarut dan juga perubahan pH. Lalu yang ketiga ada pengamatan secara biologis. Pengamatan pencemaran air ini berdasarkan mikroorganisme yang ada di dalam air, terutama ada atau tidaknya bakteri patogen. Next. Indikator yang umum diketahui yang pertama itu ada derajat keasaman atau pH. Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai pH sekitar 6,5 sampai 7,5. Air akan bersifat asam atau basa bergantung pada besar kecilnya pH. Bila pH di bawah pH normal, maka air tersebut bersifat asam. Sedangkan air yang mempunyai pH di atas pH normal bersifat basa. Air limbah dan bahan buangan industri akan mengubah pH air yang akhirnya akan mengganggu kehidupan biota akuatik. Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai pH antara 7 sampai 8,5. Nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan, misalnya proses sentrifikasi yang akan berakhir pada pH yang rendah. Berikut merupakan tabel nilai pH dan pengaruhnya pada komunitas biologi perairan. Next. Yang kedua ada oksigen terlarut atau DO. Oksigen terlarut digunakan untuk proses degradasi senyawa organik dalam air. Oksigen dapat dihasilkan dari atmosfer atau dari reaksi fotosintesa algae. Oksigen yang dihasilkan dari reaksi fotosintesa algae tidak efisien, karena oksigen yang terbentuk akan digunakan kembali oleh algae untuk proses metabolisme pada saat tidak ada cahaya. Kelarutan oksigen dalam air bergantung pada temperatur dan juga tekanan atmosfer. Kelarutan oksigen jenuh dalam air adalah 25 derajat Celcius, sedangkan tekanan 1 atmosfer adalah 8,32 mg per L. Kadar DO yang tinggi tidak menimbulkan pengaruh fisiologis bagi manusia. Ikan dan organisme akuatik lain membutuhkan oksigen terlarut dengan jumlah cukup banyak. Kebutuhan oksigen ini bervariasi antar organismenya. Lalu yang terakhir, kadar oksigen maksimum terjadi pada sore hari dan minimum pada pagi hari. Next. Yang selanjutnya ada BOD. BOD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam lingkungan air untuk memecah atau mendegradasi bahan buangan organik yang ada dalam air menjadi karbon dioksida dan air. Penentuan BOD ditetapkan selama 5 hari inkubasi, maka bisa disebut BOD 5. Selain memperpendek waktu yang diperlukan, hal ini juga dimaksudkan untuk meminimumkan pengaruh oksidasi amonia yang menggunakan oksigen juga. Selama 5 hari masa inkubasi, diperkirakan 70% sampai 80% bahan organik telah mengalami oksidasi. Proses penguraian bahan buangan organik melalui proses oksidasi oleh bakteri aerobik adalah sebagai berikut. Jumlah organisme dalam air lingkungan tergantung pada tingkat kebersihan air. Semakin besar kadar BOD-nya, maka merupakan indikasi bahwa perairan tersebut telah tercemar. Sebagai contoh adalah kadar maksimum BOD 5 yang
diperkenankan untuk kepentingan air minum dan menopang kehidupan organisme akuatik adalah 3-6 mg per L. Sedangkan nilai BOD 5 untuk baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri golongan 1 ada 50 mg per L dan golongan 2 adalah 150 mg per L. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Yang selanjutnya adalah oksigen kimiawi atau COD atau biasa disebut juga chemical oxygen demand. COD ini adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Bahan buangan organik tersebut akan dioksidasi oleh kalium dikromat yang digunakan sebagai sumber oksigen menjadi gas CO2 dan gas H2O serta sejumlah ion krom. Jika pada perairan terdapat bahan organik yang resisten terhadap degradasi biologis, misalnya seperti tanin, fenol, polisakarida, dan sebagainya, itu maka lebih cocok untuk dilakukan pengukuran COD daripada BOD. Dan kenyataannya hampir semua zat organik dapat dioksidasi oleh oksidan terkuat seperti kalium permanganat. Dalam suasana asam, diperkirakan 95% sampai 100% bahan organik itu dapat dioksidasi. Seperti pada BOD, perairan dengan nilai COD yang tinggi itu tidak diinginkan bagi kepentingan perikanan dan pertanian. Nilai COD pada perairan yang tidak tercemar biasanya kurang dari 20 mg per liter, sedangkan pada perairan tercemar dapat lebih dari 200 mg per liter. Next. Yang selanjutnya ada dampak pencemaran air bagi kesehatan manusia. Nah, beberapa penyakit yang berhubungan dengan air itu telah dikenal sejak lama. Pencemaran air minum oleh air limbah atau oleh kotoran manusia yang mengandung organisme dapat menimbulkan penyakit, virus, bakteri patogen, dan sebagainya, dan dapat menyebar dengan cepat ke seluruh sistem jaringan pelayanan air minum tersebut, serta dapat menyebabkan wabah atau peledakan jumlah penderita penyakit di suatu wilayah dalam waktu singkat. Nah, ada pun beberapa ciri khusus dari penyebaran penyakit-penyakit tersebut, antara lain yang pertama itu ada proses penularan umumnya melalui mulut. Yang kedua itu terjadi di daerah pelayanan yang airnya tercemar. Yang ketiga, penderita umumnya terkonsentrasi pada suatu wilayah secara temporer. Yang keempat, penderita tidak terbatas pada suku, umur, atau jenis kelamin tertentu, meskipun sulit mendeteksi bakteri patogen dalam air, tetapi dapat diperkirakan melalui pemeriksaan atau pendeteksian bakteri E. coli yang disebabkan oleh pencemaran kimia. Dan yang terakhir itu, waktu inkubasinya biasanya sedikit lebih panjang dibandingkan apabila keracunan oleh makanan. Next. Nah, adapun ini beberapa penyakit yang paling sering terjangkit. Yang pertama itu ada disentri. Nah, penyebab penyakit ini adalah beberapa jenis bakteri disentri bacillus dengan waktu inkubasi biasanya itu 1-7 hari. Biasanya sekitar 4 hari atau kurang itu sudah terlihat. Nah, gejala penyakitnya itu antara lain mulas, demam, rasa mual, muntah-muntah. Dan infeksi penyakit ini juga dapat berjangkit sepanjang tahun. Penderita dan carrier-nya adalah sumber penularan yang utama, dan penularannya dapat terjadi melalui makanan, air minum, atau kontak orang ke orang. Yang kedua itu ada kolera. Penyebabnya ini adalah bakteri patogen jenis Vibrio cholerae, dan waktu inkubasinya itu antara beberapa jam sampai 5 hari. Bakteri ini masuk melalui mulut dan akan berkembang di dalam usus halus dan menghasilkan eksotoksin yang menyebabkan rasa mual. Selanjutnya ada hepatitis A. Penyebabnya itu adalah virus hepatitis A dengan waktu inkubasi itu antara 15 sampai 30 hari. Infeksi umumnya terjadi melalui mulut dan gejalanya rasa mual, pusing disertai demam, dan rasa lelah atau lemas di seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir ada penyakit polio. Nah, hal ini disebabkan oleh virus polio dan waktu inkubasinya itu antara 3 sampai 21 hari. Virus polio ini masuk melalui mulut dan menginfeksi seluruh struktur tubuh, kemudian menjalar melalui simpul saraf otak dan selanjutnya menyerang sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Next.
Selanjutnya itu ada dampak pencemaran air bagi lingkungan sekitar. Pencemaran air itu dapat berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, atau ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau. Dampak pencemaran air itu pada umumnya dibagi atas 4 kelompok, yaitu yang pertama ada dampak terhadap kehidupan biota air. Jadi banyaknya zat pencemar yang terkandung pada air limbah dapat menyebabkan kadar oksigen yang terkandung di dalam air akan menurun. Hal ini tentu akan mengakibatkan kehidupan biota air akan terganggu dan dapat mengalami proses perkembangan yang lambat. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air limbah akan mengalami penghambatan dan sulit terurai. Selanjutnya ada dampak terhadap kualitas air tanah. Yang ketiga ada dampak terhadap kesehatan perairan air. Jadi apabila suatu perairan ini telah tercemar, maka peran utama air itu akan teralihkan. Air yang sudah tercemar ini dapat menjadi media pembawa bagi penyakit menular. Dan yang terakhir adalah dampak terhadap estetika lingkungan. Next. Yang selanjutnya ada strategi penanggulangan terjadinya pencemaran air. Pengendalian atau penanggulangan pencemaran air di Indonesia itu telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air. Secara umum, hal ini meliputi pencemaran air baik oleh instansi ataupun non-instansi. Dan pada prinsipnya, itu ada 2 usaha untuk menanggulangi pencemaran, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan secara teknis. Yang secara teknis ini bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangannya, misalnya dengan mengubah proses atau mengelola limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan untuk dapat mengurangi pencemaran. Yang kedua itu yang secara non-teknis, ini suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri sehingga tidak terjadi pencemaran. Next. Nah, sebenarnya untuk penanggulangan pencemaran air itu dapat dimulai dari diri kita sendiri. Dalam keseharian itu kita dapat mengurangi pencemaran air dengan cara mengurangi produksi sampah yang kita hasilkan setiap hari. Selain itu, kita juga dapat mendaur ulang atau mendaur pakai sampah tersebut. Dan kita perlu memperhatikan bahan kimia yang kita buang dari rumah. Gitu. Lalu, di sini ada strategi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi pencemaran air. Dalam pengendalian pencemaran air itu perlu dilakukan perlindungan sumber air dengan cara menata tata ruang yang berwawasan lingkungan dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Yang selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan dalam rangka membuat sistem data yang terpadu dan kontinu guna menunjang penegakan hukum bagi pelanggaran undang-undang. Nah, agar koordinasi kegiatan lingkungan itu dapat berjalan dengan baik, diperlukan juga kelembagaan yang mampu memantau semua kegiatan yang berdampak lingkungan dengan dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat. Nah, pembentukan dan pembinaan kelompok sadar lingkungan juga sangat diperlukan sebagai contoh nyata pengelolaan lingkungan yang baik untuk setiap wilayah atau provinsi. Juga perlu dilakukan penguasaan teknologi pengolahan limbah untuk mengatasi pencemaran dengan biaya investasi dan operasional yang murah. Industri lingkungan juga perlu ditumbuhkan untuk meringankan beban pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan dan guna menunjang biaya investasi perlu juga diadakan bank lingkungan yang sumber dananya itu diambil dari pajak lingkungan. Next. Nah, yang terakhir ini ada upaya pencegahan pencemaran air. Nah, proses pencegahan terjadinya pencemaran ini lebih baik daripada proses penanggulangan terhadap pencemaran yang telah terjadi. Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui menjaga air tanah agar tetap bersih. Misalnya yang pertama, itu dengan menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau permukiman. Yang kedua itu pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Yang ketiga, dilakukan pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Yang keempat, itu dengan memperluas gerakan penghijauan. Yang kelima, dengan melakukan tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan.
Yang keenam itu memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup. Dan yang terakhir itu melakukan intensifikasi pertanian. Nah, Berikut merupakan jurnal yang kami gunakan dalam menyusun materi ini. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa tinggalkan di kolom komentar.